Puji Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen berjalan tanpa daya, dan iblis datang untuk mencuri dan membinasakan, seperti yang dikatakan kitab suci. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Namun banyak orang Kristen tidak mengetahui berkat-berkat yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, kematiannya, dan kebangkitannya. Berkat-berkat ini telah diberikan. Namun umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Firman Tuhan Yesus Kristus berkata, Yesus Kristus adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah Yesus Kristus. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Semuanya tetap firman Tuhan yang Maha Kuasa. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan, karena kurangnya hikmat. Dan hikmat datang dari takut akan Tuhan yang Maha Kuasa. Takut akan Tuhan adalah awal dari segala hikmat. Itu pun dapat diminta. Yesus berkata, mintalah apa saja sesuai dengan kehendakku, dan itu akan diberikan kepadamu. Sekarang mari kita lihat ini. Yesus Kristus berkata, sudah selesai di kayu salib. Selesai. Penderitaan yang mengerikan telah berakhir. Namun orang-orang berkata, saya berdoa agar Anda diberkati, atau diberkatilah Anda, saudara. Di antara orang Kristen, mengucapkan, Tuhan memberkatimu, kepada orang yang tidak percaya itu penting. Namun, ketika orang Kristen berkata satu sama lain, Tuhan memberkatimu, saudaraku, atau, aku sedang berdoa memohon berkat untukmu, atau, doakan untuk aku, saudara, doakanlah kebutuhan ini. Hal itu sebenarnya merampas berkat tersebut. Iblis memanfaatkan hal ini untuk mencuri, karena menimbulkan ketidakpercayaan. Kata-kata seperti itu menciptakan keraguan di dalam hati Anda. Memohon berkat berulang kali, memohon doa, hal ini menciptakan ketidakpercayaan dan keraguan di dalam hati Anda. Hati kemudian tidak dapat percaya. Ia tidak dapat menerima apa yang sudah benar dan diberikan oleh Yesus Kristus. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dengan mengatakan, kumohon doakan untuk aku. Padahal itu sudah diberikan oleh Kristus. Anda menolak iman. Sebaliknya, Anda seharusnya berkata, itu sudah ada. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dan hiduplah dalam iman itu, dalam keyakinan itu. Segala sesuatu telah diberikan kepada kita. Misalnya, Efesus 1:3, segala berkat rohani di dalam Kristus. Roma 8:32, segala sesuatu diberikan dengan cuma-cuma untuk hidup yang saleh. Kolose 2:10, kita telah dipenuhi di dalam Dia. Yohanes 1:16, kita telah menerima kepenuhannya. Filipi 4:19, segala kebutuhan dipenuhi oleh kekayaannya. Persediaan harian sudah diberikan. 1 Korintus 1:30, Kristus adalah kebenaran, hikmat, dan pengudusan kita. Hikmat diberikan. Meskipun saya telah menyebut sebelumnya, ini berasal dari perjanjian lama, mintalah takut akan Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak orang Kristen telah melupakan takut akan Tuhan. Kita perlu mengendalikan diri karena hati kita jahat. Sangat jahat. Siapa yang dapat mengetahuinya? Hanya Tuhan. Itulah sebabnya kita harus berpaling kepada Yesus Kristus. 2 Petrus 1:3, kuasa ilahi diberikan, bukan dengan usaha manusia. Galatia 2:20, bukan aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Kuasa Tuhan yang Maha Kuasa ada di dalam kita. Dia memberi kita kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus hidup dalam kuasa itu, menerapkannya setiap hari. Setiap hari, renungkanlah, pikirkanlah Kristus. Selangkah demi selangkah, iman Anda akan bangkit. Ketidakpercayaan akan lenyap. Hati Anda akan berubah karena firman mengubah kita. Kita tidak dapat mengubah diri kita sendiri. Jika kita bisa, Kristus tidak perlu datang. Kita adalah tawanan dosa dan iblis. Ibrani 10:14, oleh satu korban saja kita disempurnakan untuk selama-lamanya. Titus 2:11-12, kasih karunia mengajar kita untuk menyangkal kefasikan. Namun banyak yang terus meminta berkat,
doakan untuk aku, doakan untuk aku. Perlahan-lahan, hati dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lebih buruk lagi, beberapa orang berpegang teguh pada janji-janji perjanjian lama, tanpa melihat penggenapannya di dalam Kristus. Hal ini membuat mereka tidak berdaya. Tetapi Anda memiliki kuasa, saudara-saudari kita semua di dalam Kristus. Mulailah menghafal kitab suci. Nyatakan, dalam nama Yesus, aku perintahkan hatiku untuk percaya bahwa semua berkat adalah milikku. Efesus 1:3. Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan segala sesuatu kepadaku dengan cuma-cuma. Roma 8:32. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Apa yang menghalanginya? Ketidakpercayaan. Ketika kita berbicara tentang keraguan, kita menghalangi berkat. Singkirkan ketidakpercayaan. Katakan, keraguan dan ketidakpercayaan, aku mengutukmu dalam nama Yesus. Aku perintahkan hatiku untuk sepenuhnya percaya kepada firman Tuhan. Hiduplah dalam iman, bukan keraguan. Firman Tuhan itu benar. Yesus adalah kebenaran. Teruslah mendengarkan kitab suci. Iman datang dari pendengaran. Terima kasih, Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Hendaklah hatimu dipenuhi dengan iman yang mutlak. Dengarkan bagian 2. Biarlah firman Tuhan mengubahmu. Bahkan iman sebesar biji sesawi pun dapat memindahkan gunung. Hiduplah dengan penuh kemenangan di dalam Kristus. Amin.